Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Miss doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan Miss doakan semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam mempelajari materi kita kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun datar. Bangun datar apa sajakah yang akan kita pelajari? Oke, di sini ada beberapa contoh bangun datar. Yang pertama ada persegi panjang, kemudian jajar ginjang, trapesium, persegi, belah ketupat, lingkaran, layang-layang, dan segitiga. Yang pertama bangun persegi panjang. Persegi panjang memiliki sifat sisi yang berhadapan sama panjang. AD sama dengan BC. Kemudian yang berhadapan lagi ada AB sama dengan CD. Lalu persegi panjang memiliki 4 sudut dan besarnya sama, yaitu 90 derajat. Sudut BAD sama dengan sudut ABC sama dengan sudut BCD sama dengan sudut ADC. Ketika teman-teman menyebutkan nama sudut, usahakan yang disebut pertama adalah huruf yang kecil dulu. Misalnya kita mau menyebut sudut BAD dengan titik sudut A. Titik sudutnya di sini A, berarti A berada di tengah. Yang mengapit atau yang ada di pinggir-pinggirnya adalah B dan D. B dan D duluan B, maka disebutkan dulu B, baru D. Lalu ketika kita akan menyebutkan sudut yang ini kan hurufnya B, maka B ada di tengah. Yang ada di pinggirnya adalah huruf A dan C. Begitu seterusnya. Jadi diingat lagi ya teman, bahwa persegi panjang memiliki 4 sudut dan besarnya sama, yaitu 90 derajat, karena di sini ada tanda siku-siku. Lalu persegi panjang memiliki 2 simetri putar. 1, 2. Dan selanjutnya persegi panjang juga memiliki 2 simetri lipat. Yang pertama 1, 2. Lalu bangun berikutnya adalah bangun persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ada AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Jadi keempat sisinya ini panjangnya sama ya teman-teman. Kemudian bangun persegi memiliki 4 sudut yang sama besar. Besarnya 90 derajat karena bentuknya siku-siku. Sama seperti bangun persegi panjang yang telah kita pelajari. Ada sudut BAD sama dengan sudut ABC sama dengan sudut BCD sama dengan sudut ADC. Kemudian persegi memiliki 4 simetri putar. 1, 2, 3, 4. Persegi juga memiliki 4 simetri lipat. Dilipat ke bawah 1, kemudian dilipat ke samping 2. Lalu bisa juga miring 1, 2, sehingga totalnya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Bangun berikutnya adalah bangun jajar ginjang. Jajar ginjang memiliki 4 sisi. AB, BC, CD, dan AD. Lalu sisi yang berhadapan panjangnya sama dan sejajar. Yang berhadapan berarti ada AB,
berhadapan dengan CD, sehingga AB sama dengan CD. Berarti AB itu sejajar dengan CD. Lalu ada lagi yang kedua, AD itu sama dengan BC, sehingga AD itu sejajar dengan BC. Oke, kita lihat sifat jajar genjang berikutnya. Jajar genjang memiliki sudut-sudut yang berhadapan dan sudut-sudut tersebut besarnya sama. Di sini ada sudut BAD, nih sudutnya ya, berhadapan dengan sudut BCD, sehingga BAD sama dengan sudut BCD, besarnya sama. Lalu yang kedua ada sudut ADC, ini berhadapan dengan ini ya teman-teman ya, sama dengan sudut ABC. Nah, bagaimana dengan simetri lipat dan juga simetri putarnya? Bangun jajar genjang tidak memiliki simetri lipat, tetapi bangun jajar genjang memiliki dua simetri putar. Satu, dua. Diagonal atau nih, ini namanya diagonal nih, A ke C kemudian B ke D, ini namanya diagonal, garis tengah. Diagonal jajar genjang itu saling membagi dua sama panjang. Jadi diagonal AC itu membagi AO sama dengan CO. Lalu diagonal berikutnya ada BO sama dengan DO. Panjangnya sama ya teman-teman ya. Nah, bangun berikutnya adalah apa ini teman-teman? Yaps, betul sekali, ini adalah lingkaran. Nah, kita pelajari sifat lingkaran ya. Lingkaran itu hanya memiliki satu sisi. Kalau tadi bangun-bangun sebelumnya memiliki 4 sisi, ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, mereka memiliki 4 sisi. Kalau lingkaran hanya memiliki satu sisi. Kemudian lingkaran memiliki simetri putar yang tidak terhingga. Kemudian memiliki sumbu simetri lipat yang tidak terhingga juga. Nah, bangun berikutnya apa teman-teman? Ya, betul sekali, ini adalah layang-layang. Layang-layang memiliki 4 sisi, yaitu KL, LM, kemudian MN, dan KN. Kemudian memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ini ya, KL berpasangan dengan KN, KL sama dengan KN. Lalu LM berpasangan dengan MN, LM sama dengan MN. Sifat layang-layang yang berikutnya apa ya? Layang-layang itu juga memiliki diagonal, dan diagonalnya ini tegak lurus ya teman-teman ya, tegak lurus. Tetapi tidak semua diagonalnya membagi dua bagian yang sama panjang. Tidak seperti jajar genjang tadi, kalau jajar genjang membagi dua bagian sama panjang. Tapi kalau layang-layang tidak. AC itu tegak lurus, AC tegak lurus dengan BD. Ini dibacanya tegak lurus. Sehingga tadi ya, yang sama panjang itu hanya satu pasang, yaitu AO sama dengan CO. CO panjangnya sama, tetapi BO itu tidak sama dengan DO, panjangnya berbeda. Layang-layang memiliki 4 titik sudut atau sudut.
ada titik sudut A, kita bisa menyebutnya titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Tetapi kalau kita mau menyebut dengan sudut, nih bacanya sudut. Sudut maka harus dengan 3 huruf. Sudut BAD, lalu sudut ABC, kemudian titik sudut C kita sebut juga sudut BCD, dan titik sudut D kita sebut dengan sudut ADC. Bagaimana dengan sumbu simetri lipatnya? Nah, layang-layang hanya bisa dilipat sekali seperti pada gambar tersebut. Jadi layang-layang hanya memiliki satu sumbu simetri lipat. Untuk simetri putarnya, layang-layang juga hanya memiliki satu. Bangun berikutnya adalah bangun belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang. AB sama dengan BC sama dengan DC atau CD sama dengan AD. Jadi keempat-empatnya panjangnya sama, makanya ini diberi tanda panjangnya sama. Kemudian diagonalnya berpotongan tegak lurus juga ke AC, kemudian BD tegak lurus berpotongan di sini. AC berpotongan dengan BD atau AC tegak lurus dengan BD. Kalau pada persegi, semua sudutnya besarnya sama, tetapi pada belah ketupat yang besarnya sama hanya yang berhadapan saja. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini, yang hijau sama dengan yang hijau, yang kuning sama dengan yang kuning. Contoh bisa kita sebutkan, sudut PAD sama dengan sudut BCD. Kemudian sudut ADC sama dengan sudut ABC. Lalu belah ketupat itu memiliki 2 simetri lipat. Nih, bisa ke samping, lalu bisa juga ke bawah. Jadi bisa dilipat dengan sumbu AC, lalu bisa juga yang kedua dilipat dengan sumbu BD. Selanjutnya adalah segitiga. Segitiga ada 4 macam. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada segitiga siku-siku, lalu ada juga segitiga sembarang. Yang pertama, segitiga sama kaki. Bagaimana dengan sifatnya? Segitiga sama kaki, namanya saja sama kaki, berarti ada kaki-kaki yang sama. Nih, kakinya yang ini, kaki. Sehingga kedua sisinya itu sama panjang. PQ sama dengan PR. Lalu kedua sudut yang berhadapan itu sama besar. Nih, yang merah ini ya, sudut PQR sama dengan sudut PRQ. Segitiga sama kaki itu memiliki satu simetri putar. Coba kita perhatikan. Yaps, hanya bisa menempati satu kali. Dan segitiga sama kaki itu juga memiliki satu sumbu simetri lipat. Hanya bisa dilipat sekali. Selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu ketiga sisinya sama panjang. Lihat di sini ada tanda sama, sehingga KL itu sama dengan LM, sama dengan KM. Kemudian ketiga sudutnya pun sama besar. Sudut KLM sama dengan sudut KML sama dengan sudut LKM.
Karena jumlah sudut pada segitiga besarnya 180 derajat, maka ketika semua sudutnya sama, ketiga sudutnya sama, jadi masing-masing sudut ini besarnya 60 derajat. Dapatnya dari mana? 180 dibagi 3. Kemudian segitiga sama sisi memiliki 3 sumbu simetri lipat. 1, 2, 3. Lalu dia juga memiliki 3 sumbu simetri putar. Nah, yang berikutnya adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki 1 sudut siku-siku. Lihat, siku-siku tandanya ya. Kemudian memiliki 1 simetri putar saja. Nah, ini adalah segitiga sembarang. Kenapa kok dinamakan segitiga sembarang? Karena panjang dari ketiga sisinya itu semuanya berbeda. AB itu panjangnya tidak sama dengan BC, tidak sama dengan AC pula, sehingga ketiga sudutnya itu berbeda. Lalu segitiga sembarang juga memiliki 3 sudut, tapi sudutnya itu besarnya juga berbeda-beda. Sudut BAC tidak sama dengan sudut ABC, tidak sama dengan sudut ACB. Kemudian karena panjangnya berbeda-beda, sehingga membuat segitiga sembarang ini tidak memiliki sumbu simetri lipat dan juga tidak memiliki sumbu simetri putar. Nah, itu tadi beberapa sifat dari bangun datar. Sudah dulu ya belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.